Coki! Keluar lo, Cok! Mas cari Coki? Iya, saya nyari Coki. Ada? Tadi juga udah pergi mas, bawa tas besar dan dia juga buru-buru. Berarti dia udah nggak ada di dalam? Sudah pergi mas dari tadi. Kasih ya mas. Makasih. Pasti kabur tuh orang. Awas lo, Cok. Cari! Halo Bu. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana sih Yun? Dihubungin kok susah? Terus ditelepon jarang diangkat. Iya maaf Bu, Yuna kan sibuk akhir-akhir ini, kan Ibu juga tahu. Yuna kan kerja di sini Bu, bukan main. Yun, kamu itu kapan pulang ke Tasik? Hah? Kamu kalau nggak ada uang bilang sama ibu. Ibu beliin tiket buat kamu. Ibu tuh mau sampaikan ke kamu, si Lura tuh cariin kamu terus ke rumah. Ibu sampai kehabisan kata mau ngomong apa lagi. Ya ampun Bu, Yuna belum ada kepikiran ke sana. Lagian juga hari gini masa Yuna dijodoh-jodohin sih? Kamu nggak malu apa? Hah? Tiap lebaran ditanya orang, kapan nikahnya Yun? Ibu malu Yun. Yun, ibu kasih tahu kamu ya. Si Pak Lura itu serius sama kamu. Dia orang kaya, hidup kamu terjamin. Udah kamu pulang aja ya. Bu, Yuna sekarang lagi sibuk. Nanti Yuna telepon lagi ya Bu ya. Dah Ibu. Mati ini anak. Belum juga selesai ngomong. Ibu nyebelin banget sih, masa zaman sekarang gue masih dijodoh-jodohin. Bikin mood drop aja deh. Aduh, Saka jadi makin susah dideketin dan makin gak punya waktu buat aku semenjak agenda promil Ariana. Perasaan di sini tuh gajinya gede ya jadi sekretaris. Tapi kok muka lu cemurut terus ya? Lupa, lo kan cemurutnya karena ditinggalin sama Pak Bos yang ganteng. Karena semakin hari Pak Bos semakin mesra sama istrinya. Ya kan? Ya pantesan aja kalau di kafe nyenyal lagu galau terus. Lo itu bisa gak sih gak usah kepo urusin hidup orang lain? Hidup lo udah perfect. Ngamuk sih mbaknya. Gue tuh cuman kasihan aja Dit sama lo. Semakin lo nungguin Pasaka, semakin galau lu nya. Apalagi Pasaka sekarang sama Bu Ariana itu lagi program hamil kan. Kebayang gak lo? Nanti anaknya Pasaka sama Bu Ariana bakalan kayak gimana? Bakal secantik apa, segemes apa, bakal cantiknya kayak Bu Ariana atau gantengnya kayak Pasaka ya? Cukup ya. Ini semua bukan urusan gue. Ataupun urusan lo. Semakin lo gangguin Pasaka sama Bu Ariana, semakin kenceng juga gue gangguin. Aku nggak bisa terus kayak gini. Gimana kalau Mas Gavin tahu aku selalu ngeluarin duit buat Coki? Kalau sampai Mas Gavin tahu semua tentang Coki, aku harus ngapain ya? Biar Coki ini berhenti teror aku. Ini saya. Hai, halo. Tumben banget sih pulang cepet. Iya, aku sengaja pulang cepat dan aku bawain kamu makan siang. Aku taruh di luar. Makasih banyak.
Sayang, kamu kenapa? Bawain makan kok mukanya kayak gitu sih? Hah? Gak enak badannya? Enggak, aku nggak apa-apa. Terus kenapa? Sayang, aku baru dapat kabar ya. Katanya kemarin itu ada orang yang mau celakain Ariana sama Selin. Aku nggak habis pikir deh, ada orang sejahat itu ya sekarang. Makanya aku buru-buru pulang untuk nemuin kamu, karena aku khawatir banget sama kamu. Ya ampun, tega banget, ada aja masalahnya. Siapa sih yang tega kayak gitu, Mas? Coki. Coki. Iya, Coki. Jadi aku ngobrol sama Saka. Saka bilang Coki nyuruh orang suruhannya untuk mencelakai Ariana. Makanya aku bingung, Coki kan nggak ada kerjaannya. Dari mana dia punya uang untuk bayar orang suruhan itu? Berarti Coki minta kiriman duit tadi buat dia kabur dari Ariana dan Saka. Gawat, kalau mereka tahu aku bantuin Coki, mereka bakal ngira kalau aku bersekongkol dengan Coki. Ih, Coki ya, kurang ajar. Sayang. Kamu kenapa kok bengong? Enggak apa-apa. Aku cuman kepikiran aja, Mas. Ariana kayak gimana? Dia kan punya trauma. Tapi dia baik-baik aja kan? Baik. Ariana baik-baik aja. Padahal aku ada niatan tuh ngundang Ariana sama Saka buat dinner bareng sama kita. Ya ternyata dia kena musibah. Oh gitu. Ya udah, nanti aku coba telepon dia ya, ngajak ke sini. Nggak usah. Aku aja yang telepon ya. Ya udah. Oke. Ayo sayang, kita makan yuk. Yuk. Mau handphone kamu. Sayang. Hai sayang. Maaf ya, kamu nungguin aku ya lama ya. Aku di dropin Yuna tadi. Enggak, aku juga baru datang kok. Tapi aku udah pesenin kamu makanan sih. Thank you. Selin gimana? Selin baik-baik aja. Dia cuma butuh istirahat aja sih. Oh ya sayang, aku lupa bilang sama kamu tadi pagi aku nyari Coki ke rumahnya. Sayang, kok kamu gak bilang-bilang sama aku sih? Kan aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Kamu harus hati-hati, Coki itu bahaya sayang. Kamu tenang aja sayang. Tenang, ya. Aku cari Coki ke rumahnya, tapi dia udah nggak ada, udah kabur. Kabur? Ya. Tapi aku janji sih, aku akan cari di mana Coki berada sekarang. Aku benar-benar nggak tenang perasaan aku. Dan kamu, kalau kamu kemana-mana, apalagi kalau kamu sendiri, kamu selalu kabarin aku. Ya sayang. Kalau perlu, badan kamu aku pasangin GPS sayang. Sayang, aku bukan anak kecil. Nggak, aku serius. Ya, udah nggak bisa kamu tawar lagi sayang. Malah si Galvin tadi ngasih aku info buat sewa bodyguard buat jagain kamu. Aku kepikiran sih buat kasih kamu bodyguard 3 deh minimal. Tapi aku berpikir aku nggak akan pakai jasa bodyguard dari si Galvin. Aku juga banyak kenalan kok. Siapa? Banyak lah. Masa kok jadi overprotective gini sih? Tapi sweet banget sih. Sayang, thank you ya. Kamu udah perhatian sama aku, care sama aku. Tapi kalau sampai pakai bodyguard kayaknya nggak perlu deh sayang. Kenapa emang? Halo. Iya mbak. Oh gitu. Malam ini ya? Bisa sih harusnya. Ini ada masakan, nanti aku bilangin masakan juga ya. Oke Mbak Riri, see you soon. Bye. Mas, tadi aku ditelepon sama Mbak Riri.
dia ngajakin kita makan malam di rumahnya. Aku udah iyain loh, gak apa-apa kan? Sayang, boleh ya? Oke. Oke. Berarti abis ini kita ke bake shop karena aku mau cari kue atau apa gitu. Aku nggak enak lah tangan kosong ke sana. Iya. Aku coba cari bake shop deket sini ya. Lu dari mana aja sih? Gue tadi udah kesini, terus nggak ada yang bukain pintu. Ya udah gue balik lagi. Sorry, tadi gue anterin Ariana sebentar, terus Selin juga lagi tidur. Oh ya, nih titipan lu. Wah, thank you, Bon. By the way, Selin mana? Hey, Arbona. Hai Sel, kabar lo gimana? Udah enakan sih, Bon. Wah, rada serius nih cedera kepalanya. Tumben banget dia jadi ramah sama gue. Jangan-jangan gue mulai ada harapan nih sama nih cewek Scorpio. Bon, lo nggak ada jadwal manggung kan sore ini? Enggak sih kayaknya, cuma tadi pagi doang. Sebelum kesini gue juga udah pastikan kok. Emang kenapa Yun? Nah, kebetulan banget nih. Gue kan belum mandi ya, ini belum ganti baju dari kemarin. Jadi gue mau pulang dulu ganti baju mandi, nggak bau ya. Ganti baju mandi, lo di sini dulu ya temenin Selin. Oke, gue pasti jagain kok. Pokoknya nih ya, ini gue laki-laki, gue nggak akan mungkin ngulangin kesalahan untuk kedua kalinya. Ya udah. Oke, kalau gitu gue tinggal lo dulu ya, lo sama Bunda dulu. Yun, ini tuh titipan gue bukan sih? Nanti ini bila lo kasih gue aja, gue ganti. Iya, gampang. Oke. Udah gue cabut duluan ya. Hati ya Yun. Bye Yuna, makasih ya. Bye. Bye. Hati. Bon, thanks ya udah mau nemenin gue. Iya. Ini gimana ya? Kayak nggak masuk nih. Lu lihat itu malah. Udah dia manajer beneran aja. Gue itu ya di kafe itu sering banget ngeliat dia kayak gini. Saya mau itu di situ, itu di situ, itu di situ, di situ, di situ, di situ. Itu orang gak jelas tapi kocak. Emang Yuna tuh selalu ramai orang. Iya sih. Kalau nggak ada dia sehari aja di kafe, sepi banget rasanya sih. Ini gimana ya Bon ya? Oh sini. Biar gue bantuin, gue settingin, terus sekaligus gue registrasi. Aduh, kok gue jadi deg-degan gini ya di deket Selin? Mana Selin diem aja kita deketan kayak gini. Kalau dulu, gue pasti udah habis digampar sama dia nih. Wait. Mau ngirim paket? Sebaiknya orang yang menerima paket itu yang suruh turun. You pikir I ini kurir? You harus cek mata you. Coba cek dari atas sampai bawah. I ini asistennya Pasaka. Oke? Nggak mungkin. Pasaka itu sudah punya asisten. Dan asistennya itu wanita cantik. Jadi nggak mungkin seperti ini. Terserah you mau ngomong apa. Mau kemana? Ntar dulu, tunggu di sini dulu. Wow. Kalau you di kampung Aing ngelakuin yang kayak tadi, narik-narik gini, aduh, you abis you dikeroyok sama teman-teman Aing. Untung di sini. Ya udah, tunggu dulu. Kan gampang, tinggal saya konfirmasi ke Pasaka. Lagian, ini sudah tugas menjadi seorang sapam, yaitu mencegah orang keluar masuk yang tidak berkepentingan di kantor ini. Udah cepetan. Sebentar. Halo Pasaka.
Ya, begini Pak. Ini ada orang yang namanya siapa? Pedro. Namanya Pedro. Dia mengaku-ngaku sebagai asisten Bapak. Apa benar begitu Pak? Oh, baik. Baik, siap Pak. Gimana? Mohon maaf Pak Pedro. Ya, kan kalau dari konfirmasi enak. Jadi silakan Wah, Pak bacot. Pedro masuk. Bahan-bahan meeting udah aman semua ya? Jam berapa di meetingnya, Dut? Jam 2 siangan. Oke. Excuse me. Wah. Masaka ternyata emang bener-bener populer di kalangan cewek-cewek. Jadi ngefans Ai sama Masaka. Gimana caranya ya biar Ai bisa kayak Masaka? Ai mesti belajar nih sama dia. Pedro, Ya mas, kenapa? Kok tumben kamu kesini? nggak tahu nih angin apa yang ngebawa Ai kemari. Ada apa? Ai disuruh bawa jamu sama madam. Jamu kuat katanya. Biar kuat meeting kayaknya. Ya. Ada lagi? Enggak sih mas. Oh yaudah kalau gitu kamu pergi aja. Saya lagi bahas buat meeting nanti siang. Maaf nih mas. Kita boleh ngobrol 4 mata. Kalau nggak sibuk. Aku tadi ngintip ini. Sekarang aja bisa nggak? Saya buru-buru banget. Kalau sekarang kapan-kapan aja deh mas kalau gitu. Saya pamit dulu ya. Tarik. Ya. Excuse me. Sampai di mana? Nggak usah dipikirin ya. Itu supirnya Ariana, istri saya. Oke kalau gitu jam 2 siang ya. Oke, nggak apa-apa kalian boleh ke ruangannya masing-masing. Makasih.